Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yulian dengan nomor NIM 1201032496. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 3G, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang hakikat bahasa. Baiklah, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan hakikat bahasa? Sebelum kita masuk kepada pengertian hakikat bahasa, kita harus mengetahui dulu apa sih bahasa itu. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Sedangkan pengertian bahasa dari sudut pandang dasar dan kegunaannya menurut Wittgenstein, bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Selanjutnya, jadi apa sih yang dimaksud dengan hakikat bahasa itu? Hakikat bahasa itu adalah bahasa itu sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa itu disebut dengan ujaran. Setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu. Selanjutnya, bahasa itu meliputi dua bidang, yaitu yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua, arti atau makna yang merupakan isi yang terkandung dalam harus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama sebagai alat ekspresi jiwa. Alat ekspresi jiwa, yang dimaksud dengan alat ekspresi jiwa itu, bahasa berfungsi untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi jiwa, dan tekanan-tekanan perasaan lisan maupun tertulis. Bahasa berfungsi sebagai alat ekspresi jiwa dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi, keberadaan diri, pembahasan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian pendengar maupun pembaca. Selanjutnya, bahasa itu sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi pula kita mempelajari dan mewarisi semua yang diwarisi oleh nenek moyang kita serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita untuk melakukan kerjasama dan sesama warga. Yang ketiga, sebagai alat beradaptasi. Bahasa sebagai alat untuk beradaptasi, bahasa digunakan di manusia untuk menyesuaikan diri atau berbaur dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Melalui bahasa, manusia mempelajari adat istiadat, kemudian pola hidup, etika, dan perilaku masyarakat sekitar. Manusia dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakatnya. Selanjutnya, adanya sifat bahasa. Sifat bahasa yang pertama yaitu sistematik. Sistematik bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, manasuka. Unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. Ketiga, ujar. Media bahasa yang terpenting adalah bunyi. Selanjutnya, manusiawi. Bahasa menjadi fungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Dan terakhir, komunikatif. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia yang pertama, bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu sudah menjadi lingua
Franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Indonesia berasal di bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan dan komunikasi sejak abad 7, yaitu pada masa awal bangkitnya Kerajaan Sriwijaya. Adapun beberapa bukti bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan pada Kerajaan Sriwijaya adalah dengan adanya beberapa prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno, yaitu prasasti kedudukan bukti 683 Masehi dan Talang Tuo 684 Masehi di Palembang, prasasti Kota Kapur 686 Masehi di Bangka, serta prasasti Karangbarahi 688 Masehi di dekat Sungai Musi. Prasasti tersebut merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia Melayu merupakan alat komunikasi yang dipakai oleh masyarakat pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu sendiri seringkali digunakan sebagai bahasa pengantar, bahasa resmi, bahasa agama, dan bahasa dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya materinya kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia bersumber pada Sumpah Pemuda, dan bahasa negara bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia." Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial yang dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Baiklah, cukup sekian dari materi yang telah saya paparkan dan saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.